Halo. Halo. Apa kabar, Mbak? Baik, berarti. Oke, pemirsa, kita sekarang sudah kedatangan tamu spesial. Spesial dari Jawa. Di channel YouTube saya. Boleh perkenalkan diri ke pemirsa semua. Jadi nama aku. Yang keras. Nama aku Ardita Marta Widayanta. Panggilannya Dita, tapi teman-teman kampus manggil aku Ar. Terus teman-teman kecil manggil aku Dit. Terus ada bapak ibu kosku manggil aku Marta. Oke. Panggilannya bermacam-macam, guys. Dita ini sekarang sedang berkuliah di Politeknik Pariwisata Bali. Di mana itu tepatnya? Tepatnya di daerah Nusa Dua. Jadi kamu masuk lewat jalur apa? Aku masuk lewat jalur SBMPTNP. Jadi kayak SBMPTN tuh, tapi khusus pariwisata. Khusus universitas di bawah Kemenpa. Ini aku ingat. Jadi SBMPTNP sama SMMPTNP tuh sama, keduanya tuh harus melewati tes. Jadi tesnya ada tes psikologi, terus tes bahasa Inggris, wawancara sama tes kesehatan. Wawancara dan tes kesehatan, ada 4 itu ya. Bedanya tuh kalau SBM kita tuh bisa milih ke 6 univ. Yang tadi punyanya Kemenpar itu. Tapi kalau SMM itu kamu pilihnya cuma univ itu. Oh, khusus ya, kita nunjuk kemana kayak gitu. Oke. Terus tesnya bisa, kalau yang bersama tuh kan kita bisa tesnya di mana aja di itu. Tapi kalau SMM harus univ itu. Bener juga. Jadi kan di sini banyak nih teman-teman yang kepo juga dong, ya kan? Sama kayak misalnya nih teman-teman di sini udah lulus SMA atau SMK, pengen lanjut ke jurusan pariwisata. Kamu ambil jurusan apa? Aku ambil jurusan event. Jadi manajemen konvensi dan perhelatan itu ya. Dan event apa event? Event. Karena banyak nih yang apa tuh salah pronounce ya. Gitu. Yang bener tuh event ya. Event bukan event. Kalau event tuh bahkan bahasa Inggris. Kamu ambil jurusan event ya? Yang dipelajari itu apa sih secara keseluruhan gitu? Aku yang dipelajarin tuh bagaimana cara kita membuat event dari awal mulanya. Awal mulanya tuh kayak kita bikin proposal, nyari dana kayak gitu, ke persen apa? Cari sponsor gitu. Terus gimana nanti bikinnya. Terus aku nggak cuma eventnya sih. Kalau event tuh kan ada kayak konser tuh event, festival tuh banyak ya kan. Tapi selain itu ada MICE. Banyak orang tuh kurang tahu nih jurusan. Nah, boleh diceritain MICE itu apa? MICE di Indonesia tuh masih jarang banget. Sekolah tinggi pertama yang ada jurusan event itu Politeknik Jakarta awalnya. Politeknik Jakarta. MICE itu apa dulu gitu? Ya gitu. MICE tuh MICE kan? Ya. M-nya tuh meeting. I-nya insentif. C-nya conference. E-nya exhibition. MICE, MICE. Oke. Terus apa yang dipelajari dari MICE ini? MICE tuh bagaimana dia cara ngolah MICE itu sendiri. Jadi MICE kan meeting. Nah, caranya kita tuh ngolah tempatnya meeting, exhibition juga, pameran-pameran. Juga belajar tentang itu loh, apa? CIQ. Wait guys. CIQ aku kayaknya pernah deh. Sama ini. Oh my god, dia punya. Aku punya kebetulan kemarin waktu pulang itu di bandara ditempelin ini di apa? Ya. Di dada gitu, suruh nempel. Kita dikasih stiker waktu check-in pesawat. Terus tempelin udah. Ini buat apa sih fungsinya? Boleh dikasih tahu? Ini tuh buat imigrasi. Iya, imigrasi, imigrasi. Kalau di jurusanku ya si IQ yang kita pelajarin tuh gimana cara datangin. Misalnya kita bikin konser, kita manggil artis dari luar. Iya benar. Nah, itu kan ada prosedur-prosedur dari hukum, secara hukum. Iya. Nah, itu lewat terus, imigrasi. Lewat imigrasi dan
Inya imigrasi. Immigration quarantine. Immigration quarantine. Oke. Terpecahkan. Astaga Tuhan. Jadi kamu juga belajar tentang CIQ. Custom tuh barang-barangnya, cara datengin barang-barangnya dari sana ke sini. Kayak waktu Raja Salman ke Indo. Waktu Raja Salman ke Indonesia, Kan dia bawa barang-barang pribadinya dia yang jumlahnya lumayan banyak, pakai banget gitu. apa barang-barang serumah perabotan gitu. Dia bawa Bawa banyak. semua. Dia bahkan bawa itu loh, apa sih? Eskalator. Ah? Pribadi, pokoknya punyanya dia pribadi. Eskalator? Aku nggak bisa bayangin gimana. Dia tuh bawa banyak barang gitu kan. Nah, barangnya dari sana ke sini tuh kan pengirimannya itu lewat custom. Jadi dia perlu bayar BTW. Oh iya, Dita tuh ngambil D4 kan ya. Jadi pendidikannya 4 tahun. Dan D4 tuh katanya lebih banyak praktiknya ketimbang teori. Karena kampusku itu kan politeknik. Politeknik. Bukan universitas. Jadi dia emang Berarti menjurusnya anak tuh teknik ke dong praktek. kamu? Iya. Iya, politeknik, kita anak teknik. Anak teknik. Kedepannya jurusan ini tuh menurut kamu gimana prospek kerjanya, bisa kemana aja nih? Prospek kerjanya tuh luas ya, karena yang namanya event itu semua orang tuh pasti melewati masa itu. Wow. Jadi nggak ada matinya selama manusia itu masih ada. Wow. Contohnya gini deh, kamu mau ngadain pesta ulang tahun nih, ulang tahun apalagi Sweet 17 gitu ya. Iya. Kan pasti semua orang ngalamin banget umur 17 tahun kan, nggak mungkin lewat. Tapi nggak semua orang Iya. mau ngadain pesta besar kan? Iya kan ada yang mau. Terus nikah deh, nikah. Oh iya, pernikahan. Nikahan tuh kan ada wedding organizer. Ya, jadi kita ngurusin hal-hal kayak gitu. Kalau pemerintah mau ngadain acara besar kayak kemarin Asian Games, itu semuanya anak-anak event. Tanpa adanya anak-anak event itu nggak jalan. Keren. Berjasa ya, berjasa sekali. Tapi bisa nggak sih selain atau misalkan setelah lulus dari sini saya bisa nantinya membuat event organizer sendiri, terus merekrut orang-orang, itu kita kan membuat bisnis sendiri. Tapi selain untuk bisnis di sini sendiri, ada nggak sih peluang kerja yang lain menurutmu? Ada, bisa sih, karena apa ya, event organizer IO itu dia bisa lari ke hotel. Hotel. Yeah. Kan di hotel ada tuh convention center. Karena hotel punya convention center, punya meeting room. Oh ya, MICE itu ya. Ngurusin juga IO. Jadi di hotel itu ada dong yang khusus ngurusin. Kalau di hotel tuh cenderung masuknya ke sales marketingnya. Jadi kayak biar hotel ini terkenal karena fasilitas ininya. Terus kamu bisa ngadain kayak exhibition gini, misalnya kan ada beberapa hotel gitu. Keren guys, keren. Kedepannya kamu sendiri nih, bicara Dita ya, yang salah satu mahasiswi di Politeknik Pariwisata Bali. Nanti setelah lulus, kamu punya gambaran ke depan pengen apa? Pengen melakukan apa? Aku mimpiku dulu waktu awal masuk, aku tuh pengen banget kerja di yang ngurusin konser-konser gitu, biar bisa nonton konser gratis. Itu waktu motivasi ke awal masuk tuh kayak gitu, sederhana banget soalnya. Ngurusin konser sambil nonton, sambil menikmati, sambil bisa ketemu sama artisnya. Yang lainnya aku pengen punya WO, wedding organizer, karena aku pengen kayak di hari spesialnya teman-temanku nanti aku yang ngurusin. Siap. Ya IO tuh pasti, enggak sih, secara nggak langsung kamu pasti dapat banyak kenalan. Iya. Perlu banget itu. Sana IO ya. Kita butuh semuanya. Sound system. Perlengkapan. Desain. Apa sih? Dekor. Dekor tuh masuk. Suka dukanya deh kuliah di situ. Sukanya apa? Sukanya sih karena pariwisata ya. Ya pasti jalan-jalan. Pasti jalan-jalan. Pasti. Walaupun jurusanku kayak IO gitu ya, kita juga tiap semester ada PKL. PKL-nya keluar guys, dan itu tuh keluar kita nggak bayar lagi. Keluar kampus. Kayak aku kan nih OTW semester 3 kan. Semester 1 tuh aku nonton pertunjukan. Jadi kayak show gitu.
seni ya? Pentas seni itu kita mahasiswi dan mahasiswa itu sebagai penikmat, sebagai tamu atau sebagai pelaku? Kita karena masih awal semester 1, kita penikmat. Kita ngeliat dulu. Asik, menikmati. Iya, menikmati gitu. Sama guys, kalau perhotelan juga aku waktu awal masuk ya perhotelan itu awal banget itu kita langsung diajak nginep di hotel bintang 4. Hotel bintang 4 selama sehari 2 hari 2 malam gitu. Itu gratis. Nikmatnya pariwisata itu kamu nyoba dulu. Ya, nyoba dulu. Sebelum kamu memberikan kepada klien, kita harus tahu dulu gimana rasanya gimana. Kita ngelayanin, kita nggak tahu rasanya dilayanin tuh yang baik kayak ya, gimana. Benar. Dan jalan-jalannya udah dibayar sama UKT awalnya lagi. Enaknya tuh aku juga sering ikutan, acaranya nggak di kelas terus sih. Pelajarannya enggak di kelas aja. Kan soalnya dari kampus juga ada kayak apa tuh? Seminar, iya. Seminar, oke. Ada seminar dari orang luar gitu kan. Dia ngasih info. Jadi kita enak aja gitu loh kayak. Kalau aku lihat teman-temanku universitas ya bukannya mau bandingin, tapi mereka tuh kayak pusing banget gitu loh. Kayak bikin laporan tugas gitu. Bikin laporan, makalah, presentasi terus gini. Ya aku ada presentasi juga sih. Tapi tuh nggak seribet mereka yang sampai begadang gitu loh. Jadi kamu santuy ya? Santai. Jadi kalau pariwisata nih ya guys, yang pasti penting tuh attitude, sikap. Oke. Attitude is everything, number one. Skill yang dibutuhin. Skill apa yang dibutuhkan selain kerja sama tim? Harus bisa komunikasi. Orangnya harus selalu update juga sih kalau mau tahu event. Oke. Jadi harus tahu ada event ini. Jadi sebelum tahu event itu kalian bisa daftar jadi DW. Cari tambahan duit. Kalau kalian di Bali itu banyak banget DW di bidang pariwisata. Karena di sana kan di Bali banyak ya. Pusatnya pariwisata di Indonesia kan. Di hotel. Dan katanya DWIO itu ya di atas F&B. Di atas F&B. Bisa 2 kali lipatnya lah. Aku tuh jurusannya kan event, cuma aku lebih sering di DW bidang lain kayak F&B. Dan kita pernah DW 1. Ya, dan kenapa? Satu DW ya, maksudnya kita DW bareng gitu. DW itu apa? Pemirsa nggak tahu nih. Iya, DW itu di luar. Jadi kayak kerja harian. Dibayar harian. Bayar hari itu juga. Kalau F&B ya. Kalau event enggak. Iya, kalau F&B. Jadi F&B lebih cepat dapat duitnya dong. Nah, sekarang ngomongin tentang kuliah di Bali sendiri nih. Nah, kuliah di Bali secara umum. Umum gini, Bali kan pulau wisata sama seperti Phuket. Jadi di mana-mana itu banyak sekali bisnis pariwisata yang bertebaran. Iya, itu dari ujung sampai ujung Bali semuanya tempat wisata. Terus selain itu Bali itu juga pulau yang adatnya sangat kental ya, sangat kental. Jadi setiap kehidupan itu adalah adat. Nah, menurut kamu gimana merasakan gimana perbedaan antara? Pengalamanku waktu awal-awal ke sana ya ke Bali itu seperti namanya Bali, banyak libur. Oh my god. Iya, ala aku. Soalnya di sana kan banyak upacara adat. Iya. Kalau ada upacara adat tuh udah pasti libur. Sudah pasti libur. Jadi sekali hari raya itu bahkan liburnya nggak cuma sehari ya katanya gitu. Bisa. Kalau itu kayak bisa gede, lebih dari sehari. Kalau nyepi gitu kan besar tuh. Iya. Ya itu bisa seminggu aku libur. Untuk bahasa sendiri? Bahasanya sih kalau aku kuliahnya Indonesia, tapi ada juga yang full Inggris. Tapi kebanyakan tuh campuran Inggris Indonesia. Banyak yang bilang nih, wah kuliah di Bali berarti sering dong ke pantai, terus liburan. Pasti. Bali kan tempat liburan. Terus kuliah di Bali berarti ntar kalau free kuliahnya, apa kamu benar gitu? Free terus jalan-jalan gitu? Iya. Kalau aku sih itu tergantung orangnya sih.
Kalau dia tipe orang yang suka traveling, suka jalan-jalan, pasti dia jalan-jalan terus. Dan ada duit. Iya, dan ada duit pasti jalan. Kalau aku tuh, kalau pas aku kepingin aja gitu loh. Aku pengen aja ya. Oh iya, kosku sama Pantai Pandawa dekat. Jadi tinggal enggak ada 10 menit sampai. Mau jalan kaki bisa. Bikin dong videonya. Ya, jadi ya kalau kamu mau ke sana ya mau liburan ke sana ya terserah kamu juga. Orang gratis paling bayar parkir kalau ada yang jaga, kalau enggak ya udah gratis. Benar juga. Sama sih kalau kayak kemarin aku magang di Thailand. Apa terus sambil apa tiap hari holiday gitu kan ya enggak gitu loh. Ya itu cuma karena deket. Coba deh rumah kalian deket area tempat wisata. Apa kalian juga kesana terus kan juga enggak gitu paling loh. Sekali 2 kali terus bosan. Iya, bosan. Apa sih? Oh ya udah kayak gitu doang. Tapi ntar kalau udah jauh dari tempat itu, udah pergi dari tempat itu ya kangenin juga. Jadi bersyukurlah ya waktu itu sempat ngerasain aku. Ngerasain di Phuket. Aku nanti mau ke sana. Mau ke Thailand, mau ketemu doi aja. Asik. Oh, dia ini penggemar Thailand loh, guys. Aku juga. Ayo, harusnya kamu ikut juga. Aku pingin ke sana. Aku pingin kerja di entertainmentnya. Terus yang ngurusin konser-konser tuh loh. Ngurusin konser. Nggak enaknya apa nih? Nggak enaknya kuliah. Nggak enak. Kuliah sebagai anak jurusan IO. Kalau sesuai jurusan ya apa ya? Nggak ada nih, jangan-jangan. Kalau secara jurusan sih nggak ada yang aku sesali. Siap. Tapi ya belajarnya tuh santai juga. Sip dong. Ya ini bagus nih, bagus. Contoh yang bagus. Jadi kuliah atau masuk ke jurusan tertentu tuh jangan sampai kamu menyesal memilih itu. Jangan sampai ada penyesalan gitu. Kalau udah nggak terasa penyesalan berarti kamu passion gitu, minat banget di situ. Berarti lanjutin guys gitu. Nggak usah gengsi denger kata orang yang wah jurusan ini nih pasti sukses nih. Jangan kayak gitu. Kalau kamu nggak suka juga percuma. Nanti di tengah jalan kamu belajar, kamu pusing, kamu stres. Iya benar. Kamu yang ngerasain gitu loh. Enjoy, jangan dibawa pusing. Santuy ya, hidup tuh santuy, hidup tuh nggak sekali, nikmatin. Makanya kalau aku ngekos di daerah Nusa Dua karena yang deket kampus kan. Di sana ternyata paling mahal. Living cost-nya, biaya hidupnya. Ya itu paling mahal di situ. Apa makan ya? Di kos ada kompor nggak? Di kosku ada kompor. Jadi bisa masak gitu ya tipe. Jadi aku masak nasi. Kalau sayurnya kadang di sayur matang. Kira-kira berapa tuh sehari ngeluarinnya? Kalau aku masaknya katanya teman-temanku super hemat. Super hemat. Sip. Bisa ikutin cara. Berapa? Jadi kan oh iya, aku waktu di Thailand juga diajarin Dita. Iya, diajarin aku. Gimana? Ceritain dong ke teman-teman. Jadi kalau kamu ngekos nih, ya standar kosnya kayak gitu. Kamu harus punya rice cooker. Intinya kamu bisa masak nasi. Minimal rice cooker punya ya. Masak nasi lah, rice cooker lah. Kalau enggak kayak panci elektrik apa tuh. Yang bisa manasin. Kan lumayan cuma masak nasi. Nanti kalau mau stok mie juga boleh. Cuma aku jarang banget stok mie. Enggak sih. Enggak sediain aja kayak itu loh, apa? Oatmeal kan bikin kenyang. Sama susu. Itu aku stok pasti sama beras. Oatmeal, susu, beras. Kalau sayurnya aku belinya tuh di kayak kayak warteg lah, nggak pasti kayak warteg. Ngomong aja, Bu, beli sayur ini berapa ribu? Iya. Sayur ini 5.000, Bu. Kos nih, gitu. Aku bilang gitu, kayak udah nggak usah 5.000 ya, Bu. Kasih dong. Jangan gengsi gitu loh. Jadi kayak, Bu, mau sayur ini dong 5.000 aja ya, gitu. Dapatnya aja deh 5.000. Iya. Makasih tipsnya buat anak-anak kos. Mungkin juga teman-teman sama susu.